Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Kalimat syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan ke ruh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Ibu HRD LPIT Harapan Umat Purbalingga, Allah muliakan. Para kepala unit SDIT Harapan Umat Purbalingga, SMPIT Harapan Umat Purbalingga, para asatizah dan ustazat yang dimuliakan oleh Allah. Pripun kabar Bapak Ibu? Sehat ya? Hari ini kita masih melanjutkan kajian untuk ngaji Al-Hikam. Kita masuk di hikmah yang ketiga. Judulnya kami pilih ini. Mudah-mudahan tepat. Kalau tidak tepat, Bapak Ibu monggo untuk mengoreksinya. Menyelaraskan dinamika obsesi dengan takdir. Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis di dalam hikmah ketiga, sawabikul himam la takhriku aswaral aqdar. Sawabikul himam la takhriku aswaral aqdar. Menggebunya semangat itu tidak dapat menembus benteng takdir. Arti bahasa Indonesia saja sudah agak jelimet ya, apalagi arti bahasa Arabnya. Hikmah yang ketiga ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, nanti akan kita coba ambil penjelasan para ulama. Yang pertama nanti penjelasan Syekh Ar-Randi. Yang kedua Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Yang keempat Kiai Haji Soleh Darat. Tiga ulama ini kita ambil untuk merujuk apa penjelasan hikmah ketiga yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Sawabiqul himam la takhriqu aswaral aqdar. Kita tidak mengambil lagi pendapat-pendapat ulama yang lain karena waktunya tidak memungkinkan. Jika waktunya memungkinkan, Bapak Ibu bisa mencari referensi yang lebih banyak untuk mengambil hikmah-hikmah yang terdapat di dalam mutiara yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini. Kita ambil pendapat yang pertama. Syekh Ar-Randi beliau terlebih dahulu menjelaskan mengenai istilah yang digunakan oleh Ibnu Athaillah.
al-himamus sawabik, atau bisa dibalik sawabikul himam. Kalau tadi yang awal kan sawabikul himam, dibalik juga nggak apa-apa. Al-himamus sawabik itu sama artinya. Kata beliau, hiya quwwan nafsi allati tanfa'ilu anha ba'dul mawjudat biiznillahi ta'ala. Wa hadhihi al-himam as-sabiqah la tanfa'ilu al-asya'a anha illa bil qada'i wal qadar. Al-himamus sawabik adalah semangat seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhi sebagian apa yang ada di dunia ini dengan izin Allah. Himam tersebut tidak dapat mewujud kecuali berdasarkan ketentuan qada dan takdir. Penjelasan Syekh Ar-Randi ini, Bapak Ibu, kalau kita ambil kesimpulan secara sederhana adalah bahwa yang namanya manusia, kita itu punya keinginan. Ada keinginan yang kita itu sangat semangat untuk diwujudkan. Kalau yang jomblo, apa semangatnya itu? Ingin nikah, semangat. Kalau yang punya utang, semangat bayar utang, ya. Ini namanya himam, semangat, keinginan. Orang kalau sudah tidak punya keinginan dalam hidup ini, kayaknya tidak ada ya Bapak Ibu ya. Setiap kita pasti punya keinginan dalam hidup ini. Dan keinginan-keinginan manusia akan mempengaruhi apa ini? Dunia ini. Dulu sekolah kita ini sawah dan ladang ya. Nang buri kono napa Bapak Ibu? Kolam ikan. Karena keinginan kita maka berubah menjadi gedung-gedung seperti ini. Jadi keinginan dan semangat kita itu mempengaruhi nopo niki, apa alam ini. Hanya kata Imam Ar-Randi, semangat itu senantiasa beririsan dengan izin Allah. Sebesar apapun keinginan seseorang, kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak mungkin terwujud. Kalau orang tidak punya keinginan atau keinginannya sedang-sedang saja, lalu terwujud, ada kan yang kemarin kita sebut dengan tajrid. Tapi umumnya seseorang jika menginginkan sesuatu, ia akan bersungguh-sungguh untuk memperolehnya. Maka ini yang disebut dengan al-himamus sawabik. Seseorang punya keinginan, lalu dia bersemangat untuk mewujudkan keinginan-keinginan itu. Wa hadhil himam qad takunu lil awliya'i karamat wa takunu li ghairihim istidrajan wa maqran. Kama takunu lil a'in wa sahir wa qad sabata anna al aina haqqun was sihra haqq. Himmah ini keinginan. Terkadang jika keinginan itu adalah keinginannya wali Allah, maka itu bisa menjadi karomah. Kan ada keinginan-keinginan yang kadang-kadang ya tidak masuk di akal tapi terwujud. Nah, ini namanya karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai.
Dan terkadang bagi selain mereka adalah istidraj. Jadi selain dari wali Allah, kalau keinginannya terkabul, maka disebut dengan istidraj. Istidraj diterjemahkan dengan azab yang dilambatkan. Ki wong kudune kenang azab, tapi engko dhisik. Engko men mandan gede bae rekasane, men mandan larang. Atau dia berupa makar. Makar ini maksudnya implikasi perbuatan buruk. Kepada Allah kan kita tidak sebut makar. Manusia melakukan perbuatan buruk kepada orang lain, tentu perbuatan buruknya kepada orang lain itu dia akan punya implikasi buruk juga kepada dirinya. Itu disebut dengan makar. Seperti yang berlaku pada tukang ain dan sihir. Ini sebenarnya ain dan sihir mirip baik je. Apa bahasa kita ini? Ya mistik dan sebagainya ya, guna-guna. Bahwa ain dan sihir itu suatu yang nyata. Ada orang punya keinginan buruk kepada orang lain, lalu dia gunakan sihir, terkabul tuh. Orang yang disihir itu menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu disebut dengan istidraj atau makar. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh Ar-Randi saat beliau menjelaskan tentang hikmah yang ketiga tadi. Kalau seseorang berkeinginan baik lalu terkabul, maka itu bagian dari Allah menyayanginya. Kalau orang punya keinginan buruk, dia tidak soleh lalu terkabul, itu bagian dari istidraj dan makar. Ini penjelasan ulama klasik. Cukup di situ nih Bapak Ibu. Kita lanjut ke penjelasan ulama kontemporer, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau menjelaskan al-himamu hiyal azaim allati yamta'ullahu bihan nas fi majalil iqbal ala syu'unihim min tijarah wa sina'ah wa dirasah wa nahwiha. Hadhil himam awil azaim mahma ishtaddat wa qawiyat fi nufusi ashabiha fa innaha la tastati'u an takhtariqa aswaral aqdar. Himmah dalam pengertian yang disampaikan oleh Sa'id Ramadan Al-Buti di sini adalah azaim. Azaim itu ada di dalam ayat Al-Quran. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau punya keinginan yang kuat, tekad yang kuat, maka serahkan setelahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Himmah menurut Syekh Al-Buti adalah azaim, azimah, keinginan yang kuat. Berarti kalau tadi Syekh Ar-Randi menyebutnya dengan quwwan nafsi, kekuatan jiwa, kalau Syekh Al-Buti menyebutnya sebagai azaim, keinginan yang kuat. Mirip. Yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk merespon dinamika kehidupan duniawi seperti pada bisnis, industri, studi, dan lain-lain. Maka sekuat apapun himmah atau azaim seseorang tidak dapat menembus benteng takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di sini, Syekh Al-Buti menguatkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ar-Randi, bahwa manusia itu dia makhluk yang punya keinginan. Keinginan itu mesti ada untuk merespon perkembangan dunia ini. Ya, orang kalau tidak punya keinginan tidak mungkin dia jadi seorang bisnismen. Apalagi seorang bisnismen, dia punya target-target. Tina siki kudu untung pira. Ini kalau tidak punya semangat untuk memperoleh bati dan keuntungan, tidak akan mungkin.
Demikian juga industri. Dia satu hari harus memproduk berapa ribu barang, kan begitu. Studi maksudnya kita sekolah. Kita juga punya target-target di dalam pembelajaran. Dikembalikan bahwa seluruh target-target tersebut tidak dapat menembus benteng takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ini. Maka panjang lebar Al-Buti menjelaskan, lalu beliau mencoba membawa kita kepada pemahaman terhadap qada dan qadar, atau kita sebut dengan qada dan takdir, kan begitu di dalam rukun iman kita yang keenam. Beliau merekomendasikan kita, Bapak Ibu, untuk membaca buku beliau, Al-Insanu Baina Musayyar wa Mukhayyar. Manusia itu berdiri di antara dia bergerak sendiri atau bergerak di dunia ini karena pilihan. Itu buku terkait dengan akidah. Dan pembahasan kita ini sebetulnya berkaitan dengan akidah. Maka beliau mencoba menyamakan persepsi kita tentang apa yang disebut dengan qada dan takdir. Ya, barangkali ada perbedaan pendapat apa itu qada dan takdir. Qada, Syekh Al-Buti menjelaskan bahwa qada itu adalah ilmuhul azali, ilmunya Allah di zaman azali. Ma yajri fil mustaqbal, tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Wa ammal qadar fa huwa wuqu'ul asya' wa jiryaniha tibqan li ilmillahil azali biha. Sedangkan takdir adalah sesuatu yang terjadi hari ini yang itu pasti sesuai dengan ketentuan Allah di masa yang lalu. Berarti agenda pagi hari ini jam 9 lewat jam 8 lewat berapa ini? 23 menit ini adalah takdir yang dulu sudah ditetapkan oleh Allah yang disebut dengan qada. Jadi takdir itu apa yang terjadi saat ini yang pasti sesuai dengan ketentuan Allah di masa yang lalu, disebut dengan azali itu. Ada yang bersifat individu, ada yang bersifat kelompok, ada yang bersifat berbangsa dan bernegara. Itu kan tetap ada. Pak Mitro, Ustadz Mitro hadir di sini di usia sekian, itu kan takdir bahwa dulu sudah ada kodonya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita renungi ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, terkait dengan pandemi, rasanya sebetulnya biasa-biasa saja kita sebagai orang beriman. Karena berarti apa yang terjadi saat ini adalah takdir, sudah jadi, sudah ada kodonya dari Allah Subhanahu wa taala di zaman azali dulu. Terlepas ini bagian dari apa itu namanya, konspirasi yang ini yang itu, tapi yang jelas hal ini sudah nyata terjadi saat ini. Idzan, kalau begitu, fa ilmullahi bil ahdatsil kauniyati qabla wuqu'ih wal qada. Maka ilmunya Allah sebelum penciptaan alam ini disebut dengan qada. Fa idza waqa'at hiya taqa'u illa mutabiqatan li ilmillahi fadzalika huwal qadar. Lalu ketika terjadi penciptaan seperti ini, penciptaannya ini pasti sesuai dengan ilmu Allah di zaman azali itu, ini disebut dengan takdir. Maka sudah menjadi bagian dari rukun iman kita beriman kepada qada dan qadar. Orang yang sudah beriman dengan qada dan qadar dan menyelaminya dengan baik, hidupnya pasti tenang. Hidupnya pasti noponya, enggak kalut, tenang. Lalu kita hubungkan
pembahasan dengan qada dan takdir ini Bapak Ibu, dengan hikmah tadi yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sawabikul himam la takhtariqu aswarul aqdar. Keinginan seseorang yang kuat tidak akan bisa menembus benteng takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa ini? Oleh karena itu muncul satu pertanyaan yang umumnya kita pikirkan, kata Syekh Ramadan Al-Buti. Kata beliau, kalau begitu pertanyaannya begini, fima ta'amul ma'al asbab. Mengapa? Apa pentingnya kita berinteraksi dengan sebab kalau memang segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali dulu? Dan ngapain sebab? Madama annaha la takhriqa aswaral aqdar. Kalau memang sebab yang kita lakukan itu tidak bisa menembus benteng takdir. Fimal masyi fi manaqibil ardi wassa'i min ajlil kadhi wa rizqi. Kenapa harus capek-capek bekerja mencari rezeki dan nafkah kalau memang ketetapan rezeki dan nafkah itu sudah ditetapkan di zaman azali? Kan ngoten nggih. Ngapain kita kerja di LPIT ini? Ngapain kita punya anak dan sebagainya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada jawaban yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Kata beliau, wal jawabu annaka minal asbabil kauniyati al-mukhtalifa fi ihda halatain. Kita ini, kamu ini, Anda ini, kata Syekh Al-Buti, dalam persoalan sebab terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah antakunal asbab al-masyru'ah kullaha ba'idatun anka ghaira khadi'ah linasyatika wa juhudika. Idzan fa anta fi alimit tajrid wal matlub minka al-istislam wal intizar. Usaha kita, contoh kita ambil rezeki nggih Bapak Ibu, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan inna ahadakum, sesungguhnya kalian itu diletakkan di rahim ibu kalian arba'ina yauman, 40 hari kan. Summa yakunu alaqatan misal dzalik, summa yakunu mudghatan ala dzalik. Jadi segumpal darah lalu segumpal daging. Lalu dikirim malaikat fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Wa yu'maru bikatbi arba'in, diperintahkan untuk menulis 4 hal kan. Bikatbi rizkihi, ditulis ketetapan rezekinya, ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amal perbuatannya, wasyaqiyun aw sa'idun, bahagia atau sengsara. Kan ini je Bapak Ibu. Berkaitan dengan rezeki, kita lihat di surat Az-Zariyah Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha memberi rezeki. Allah Maha memberi rezeki. Sedangkan di surat Al-Ankabut Allah memberi kita fabtahu 'indallahi rizq. Carilah rezeki Allah. Berarti Bapak Ibu, kalau kita ingin lihat di sini berkaitan dengan rezeki, kalau usaha kita dalam meraih rezeki itu ternyata belum sesuai dengan keinginan kita, maka tetaplah terus berusaha. Kita Imam Sa'id Ramadan Al-Buti sambil melakukan istislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan usaha-usaha yang kita lakukan untuk menempuh rezeki itu adalah asbab al-masru'ah, usaha-usaha yang dibolehkan di dalam syariat. Kalau kita mencari rezeki, cara kita mencari rezeki itu harus sesuai dengan syariat.
Kalau sudah sesuai dengan syariat, ternyata keinginan kita untuk memperoleh standar tertentu ternyata belum tercapai, teruslah usaha. Yang penting jangan keluar dari sebab-sebab atau usaha-usaha yang sesuai dengan syariat. Kalau usaha-usaha kita sudah di luar dari syariat, maka nanti tidak ada manfaatnya bagi kita kecuali akan menambah diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelompok pertama, orang berusaha tapi usahanya itu ternyata tidak membuatnya dekat dengan keinginannya. Sedangkan yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, al-halah as-saniyah an takuna al-asbab al-masyru'ah mawfuran amamak wa min haulik. Ada usaha seseorang untuk mendapatkan rezeki itu dia lakukan dengan jalan yang sesuai dengan perintah Allah, lalu rezekinya tercurah dengan begitu banyak, luar biasa. Idzan fayambaghi an taqbala ilaiha wa an tata'ammala ma'aha la li annaha dzata fa'iliha aw muqawamah li qada'ihi wa qadri. Maka seseorang ketika semua usahanya sesuai dengan keinginannya, jangan dia terperangkap untuk mempercayai dan meyakini usahanya tersebut, tapi harus dikembalikan kepada bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya mengusahakan dan mengikhtiarkan. Ini Bapak Ibu yang kita lihat dari penjelasan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Baik, kita lanjut yang terakhir dari penjelasan Kiai Haji Soleh Darat, ini ulama Nusantara yang sangat terkenal. Beliau menjelaskan, jika engkau sudah menetapi makom tajrid yang kemarin kita bahas, seseorang sudah menyerahkan dan memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suatu hari mengalami kesulitan dalam hal rezeki, lalu syaitan menggodamu dan berbisik di hatimu, jika engkau mau berusaha, maka engkau tidak akan menjadi seperti ini. Misalkan nih, orang usaha lalu bangkrut misalkan, lalu dia usaha lagi, lalu dia berpikir bahwa dengan semata-mata usahanya itu saja dia akan berhasil, ataupun ketika berhasil dia hanya berpikir hanya kepada usahanya saja. Yang demikian ini yang disebutkan yang tidak dibenarkan di dalam syariat ini. Jika hal itu terjadi, maka jangan dengarkan bisikan tersebut dan perhatikan perkataan Syekh Ibnu Athaillah ini, sawabikul himam la takhtariku aswaral aqdar. Semangat kita yang kuat tidak akan pernah bisa menembus benteng takdir. Oke. Dilanjutkan oleh Syekh Soleh Darat, angan-angan seperti ini tidak akan bisa mengalahkan qada dan takdir Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Sama sekali tidak. Oleh karena itu, jangan memperbanyak angan-angan dan jangan terlalu hanyut dalam angan-angan dalam urusan rezeki. Sebab Allah telah menetapkan rezekimu bahkan sebelum kamu ada. Jadi penjelasan Kiai Haji Soleh Darat ini, kalau kita lihat dari penjelasan dua ulama sebelumnya, memang lebih spesifik disesuaikan dengan kearifan lokal. Karena masyarakat Indonesia pada waktu itu kan masyarakat yang secara ekonomi itu masih berada di kelas menengah ke bawah,
atau kita sebut masih banyak orang yang miskin. Maka beliau masukkan ini dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Kalau yang dijelaskan oleh Syekh Ar-Rondi tadi tidak hanya pada persoalan rezeki, tadi pada semua keinginan-keinginan kita. Makanya tadi kita beri judul menyelaraskan antara obsesi dengan takdir. Maka tadi kami ngobrol dengan Ustadz Sumitro. Pada akhirnya ketika membicarakan hikmah yang ketiga ini, Bapak Ibu, kita memang harus membicarakan mengenai dinamika pemikiran para ulama terkait dengan takdir ini. Kan dibagi menjadi tiga ya Bapak Ibu. Ada kelompok yang hanya menggantungkan segala sesuatunya kepada manusia. Allah itu tidak ikut campur, tidak punya intervensi. Akun jagong ya karepku, sanes karepe Gusti Allah. Ini kelompok dulu disebut dengan Mu'tazilah. Kelompok yang mencoba merasionalisasi segala sesuatunya. Jadi urusan pekerjaan manusia yang kita lakukan, duduk, berdiri dan sebagainya, sholat dan sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia, itu haknya manusia, tidak ada intervensinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kiri apa kanan ini? Ekstrim kiri apa ekstrim kanan? Kalau kita mau menyebut, ini bisa masuk di ekstrim kiri. Ada yang kanan banget. Manusia itu musayyar. Apa itu musayyar? Segala gerak-gerik kita semua diintervensi oleh Allah. Kita duduk ya karena ada intervensi Allah, kita berdiri ada intervensi Allah, tidak ada sedikit pun intervensi kita sebagai manusia. Maka kadang kalau yang ekstrim banget ke kanan ini sampai ada yang nyeletuk, sungguh Anda tidak beradab. Kenapa? Karena wong maling kepriwe. Wong nyolong berarti itu kan keinginannya Allah gitu. Nauzubillah min dzalik. Baik, di antara dua ini, ekstrim yang terlalu kiri dan ekstrim yang terlalu kanan, ada kelompok yang moderat di tengah-tengah. Kelompok yang moderat itu yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Kita itu berdiri di tengah-tengah. Kita yakini bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada keinginan dan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak terlepas bagi kita manusia untuk melakukan usaha yang disebut dengan ikhtiar atau asbab. Maka kita ini berada di antara itu. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari kajian ini sebetulnya adalah menguatkan ikhtiar kita kepada Allah sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin. Kita sebagai guru ya, ketika kita ngajar profesional dan optimal sebagaimana yang distandarkan atau kalau bisa lebih. Dalam kita hidup juga begitu. Hanya saja saling mengingatkan diri pada pertemuan kali ini bahwa semua keinginan kita dan semangat kita tetap berada di dalam koridor yang disebut dengan takdir itu. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah usaha kita menuju kepada kebaikan bersama yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu yang Allah muliakan yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Ini ada forum dialog atau tidak? Jika tidak ada, insyaallah kita tutup bersama-sama. Nih, Ustaz Aris. Mungkin kalau konteksnya silaturahmi menambah rezeki dan memanjangkan umur itu memahami dari sisi iradah atau kehendak
rezekinya apakah ditambahkan dalam konteksnya dari yang sudah ada, termasuk umurnya, misalnya umurnya berapa, kalau dia silaturahmi ini kemudian ditambahkan setahun atau 2 tahun dari ini, atau maknanya seperti apa terkait hadis silaturahmi memanjangkan rezeki dan menambah rezeki dan umur. Ya, betul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa manfaat silaturahim itu adalah menambah rezeki, ya Pak ya. Kemudian juga memperpanjang umur. Hadis ini tidak bertentangan dengan kaidah yang menyebutkan bahwa seorang manusia itu sebelum dia lahir sudah ditetapkan umurnya. Ya, kalau memang umurnya 40 tahun hidup, tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Itu kan kaidahnya aja. Maka hadis tersebut dimaknai dengan manjang di situ bisa diartikan dengan keberkahan. Misalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang setelah beliau wafat tapi namanya tetap hidup. Dipanjangkan sebutannya, itu kalau istilah Buya Hamka itu. Kan ada orang yang ketika wafat baru 2 hari wafat dilupakan orang. Tapi ada orang yang mungkin dia sudah ratusan tahun wafat tapi namanya terus disebut, kebaikannya maksudnya terus. Ini jadi pengaruh kebaikan disebut di dalam hadis silaturahim tersebut, dan ini juga berkorelasi dengan hadis tersebut. Karena orang yang semakin banyak silaturahim akan semakin banyak disebut orang. Beda dengan orang yang tidak pernah silaturahim. Ketika wafat, ya wis tidak ada yang mengenangnya. Tapi kalau silaturahimnya banyak, apalagi silaturahim pemikiran, kan para ulama-ulama kita begitu. Kita membaca karya-karya Imam Asy-Syafi'i Ar-Risalah, kemudian Al-Um dan yang lain, itu kan silaturahim pemikiran. Sampai sekarang kita tetap membacanya. Jadi nama beliau tetap hidup. Ini mencoba untuk menyelaraskan antara pemahaman hadis tersebut dengan hadis yang tadi yang kita sebutkan berkaitan dengan takdir dan rezeki dari Allah. Terkait dengan rezeki juga sama. Rezeki itu kan nggak bisa ditambah sebetulnya, nggak bisa dikurang. Hanya nanti beda pada persoalan keberkahannya. Kan keberkahan gitu. Atau kita hidup di dunia ini juga kan sebetulnya tidak tahu rezeki kita itu ukurannya berapa, kan nggak ada yang tahu. Itu semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam hidup ini kita diajarkan untuk memperbanyak ikhtiar dan usaha. Di antara usaha-usaha itu adalah silaturahim, bekerja dan sebagainya. Rezekinya tidak bertambah segitu-segitu saja. Hanya dengan silaturahim itu menjadi nopo, Ustaz Aris, yang bagian melalui silaturahim itulah kemudian rezeki yang sudah seharusnya diperoleh melalui usaha itu kemudian diperoleh. Barangkali begitu Ustaz Aris yang dapat kami sampaikan. Ada hal yang lain? Fadhal. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, barangkali itu yang dapat kita kaji dalam pertemuan kali ini. Pembahasan ini sekaligus mengingatkan kita, kan ini namanya tazkiyatun nufus juga ya, bahwa yaudahlah kita perlu maksimal dalam meraih dan mengimplementasikan dan mewujudkan semua keinginan-keinginan kita. Hanya saja kita sudah dibatasi oleh Allah, dibatasi rezekinya, dibatasi ajalnya, dan amal kita juga sudah ditentukan. Ya mudah-mudahan kita bisa melewati
ketentuan-ketentuan Allah yang ada di muka bumi ini dengan baik melalui usaha-usaha kita, insya Allah. Sebab usaha-usaha kita kan insya Allah tidak akan tidak akan lari. Jika itu perbuatan baik, insya Allah akan memberi dampak kebaikan kepada kita. Jika itu perbuatan buruk, tentu akan membawa dampak yang buruk kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, insya Allah. Nanti kita akan lanjut pada hikmah-hikmah yang berikutnya, atau nanti pada pembahasan tema yang lain yang tujuannya untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.